Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu di setiap Sabtu ba'da salatil fajri kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah untuk bersama mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada pagi hari ini seperti yang dijelaskan oleh ketua kita bahwa di hari ini berbeda dengan hari biasa, yaitu di hari ini kita gabung dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tidak membacakan kitab Riyadhus Shalihin, tetapi di pagi hari ini kita sedikit saja, yaitu membahas surat Al-A'raf ayat 157. Ayat ini berbicara tentang kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang mengira kewajiban kita kepada Rasul itu cukup beriman dan mengikuti, adapun cinta biasa-biasa saja, memuliakan biasa-biasa saja, yang penting mengikuti. Karena mengikuti itu sebagai salah satu acuan untuk orang selamat. Padahal tidak. Ada 4 di dalam surat Al-A'raf yang disebutkan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap Rasulullah. Dikatakan di situ, tentunya saya tidak tafsirkan, terjemah saja. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Panjang apa pendek? Terjemahannya aja udah jam 8 urusan. Di situ di ayat ini 157, nanti kita bisa buka di rumah kita, Al-A'raf 157, diakhiri dengan kata-kata Ar-Rasul pakai alif lam ma'rifah, maksudnya dari Nabi Muhammad SAW. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, nabi yang ummi. Jadi memang ahli sunnah sepakat mengatakan nabi kita adalah ummi. Artinya nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Walaupun nanti kalau kita belajar tentang Syiah, nabi itu bisa baca, bisa tulis. Sebagian yang tukang mikir, nggak tahu kelompok siapa sunnah, pokoknya tukang mikir doang, yang mengatakan pertamanya nggak bisa baca, tapi sejak dapat wahyu min Dhahirah bisa baca. Yang awal nggak bisa baca jadi bisa baca setelah didekap oleh malaikat Jibril. Waktu itu malaikat Jibril turun, Iqra, baca. Nabi Muhammad bilang, ma'ana biqari'in, akhirnya dipeluk sama malaikat Jibril, didekap dengan keras, dibuka, dilepas, Iqra, ma'ana biqari'in, sampai ketiga kali Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Terus sampai ayat 5 ayat baru Nabi ternyata bisa baca setelah didekap. Jadi sebelum didekap nggak bisa baca. Tapi pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dari awal sampai meninggal sendiri. Nah ini tentunya an-nabiyil ummi. Dan ini juga menghilangkan syubhat, karena Nabi sudah dituduh bahwa Nabi itu Al-Quran itu karangan Nabi sendiri. Bagaimana mungkin narang Al-Quran Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak bisa baca dan tidak bisa. Oh, jangan-jangan Nabi ini plagiator, tukang nyontek.
ngambil Al-Quran itu dari bacaan Taurat dan Injil yang dia baca dari Waraqah bin Naufal dan dari pendeta Bahiro. Dan Nabi tidak tercela kalau bisa baca bisa tulis karena selalu didampingi malaikat Jibril. Jadi nggak ada, walaupun Rasulullah bisa baca bisa tulis, nggak ada yang tipu, nggak ada yang bisa tipu. Kenapa? Malaikat Jibril selalu ada di dampingnya. Nah, malaikat Jibril selalu mendampingi Rasulullah SAW. Sementara kita nggak bisa baca, siapa yang dampingin antum? Dibohongin melulu, tanah bisa habis, rumah hilang, selesai nggak bisa baca bisa nulis, topik polisi melulu, dilarang berhenti dia berhenti. Semua kena nggak bisa baca, nggak ada pendamping. Kalau Nabi Muhammad ada pendamping, aman walaupun Nabi Ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi Muhammad namanya, sifatnya, model semua sudah diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Nabi Muhammad itu ngetop sebelum lahir. Nabi Muhammad masyhur sebelum lahir. Bahkan ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab yang tukang baca kitab, rahib-rahib, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani yang sering baca kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal terhadap anak-anaknya sendiri. Yahudi, Nasrani yang pinter, ulama-ulama Yahudi, ulama seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya apa? Mereka yang pertama sering baca tentang Nabi Muhammad. Yang kedua, isi Taurat dan Injil banyak cerita Nabi Muhammad. Maka aneh sekali kalau ada umatnya Nabi Muhammad kenal nabinya cuma Muhammad, tapi tidak kenal Rasulullah kecuali nama, bapak, ibu, lahir, meninggal, selesai. Berarti Anda kalah sama Yahudi. Berarti kita kalah sama Nasrani. Yahudi, Nasrani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Oleh karena itu kita ini kalau kata para ulama aib sekali baca nabinya cuma begitu doang, padahal sholatnya masya Allah, baca Qurannya masya Allah, puasanya masya Allah, hajinya masya Allah, bahkan baru lihat Ka'bah nangis, melihat Masjidil Haram nangis, tapi sama nabinya nggak kenal. Unik, Nabi jauh belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir, mereka kenal sebaik dikenalnya anak mereka. Kenapa yang tadi? Karena kitab Taurat dan Injil banyak berisikan tentang Nabi Muhammad SAW. Seperti surat apa? Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wal Injil. Sifat-sifat Nabi dan sifat sahabat Nabi diceritakan, cerita sahabatnya diceritain di dalam kitab Taurat dan Injil. Atau namanya Nabi dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Semua lengkap di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini menunjukkan yang pertama, isi Taurat dan Injil banyak cerita tentang Nabi Muhammad. Dan waktu hikmah disuruh banyak baca sejarah, Allah mengatakan wahai Nabi Muhammad, cerita-cerita para nabi sebelumnya linutsabbit bihi fuadak, supaya hatimu mantap dengar cerita para nabi. Nabi itu matinya apa? Hatinya tuh kuat, kedel, nggak gampang putus asa, nggak gampang apa? Pesimis dengan dakwahnya, karena sering dengar cerita-cerita para nabi. Ketika beliau dikejar-kejar, diceritain tentang Nabi Musa. Tuh, akhirnya Rasulullah kuat. Cerita para nabi bisa menguatkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana cerita Nabi Muhammad tidak menguatkan hati kita? Cerita nabi aja bisa menguatkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana kalau yang kita ceritain Nabi Muhammadnya sendiri? Oleh karena itu kata para ulama, bacakan cerita Nabi Muhammad kepada anak-anak Anda, insya Allah hati anak-anak Anda semua akan kuat. Tapi kita nggak kenal Nabi,
Giliran susah stres, ada yang lompat dari atas masjid. Subhanallah, karena nggak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dapat ibadah dikit udah sombong, baru melaksanakan sunnah, baru wah udah kayak ka'annahu a'lamun nas, wa ka'annahu aslam, yang paling tahu, yang paling islami dan seterusnya. Karena nggak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi kalau kenal Rasul begitu tawadhunya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tawadhu ketika di dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan, haddatsana A'mas, haddatsana Ibrahim, haddatsana Ubaidah an Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali waktu Nabi pernah manggil saya. Faqala ya Abdullah, Iqra alayya al-Quran. Hai Abdullah, bacakan Quran di depan saya. Abdullah bin Mas'ud bingung disuruh baca Quran di depan Nabi. Dia bilang, kaifa ya Rasulullah, kaifa aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa bacakan Quran di depan Anda dan Al-Quran turun kepada Anda ya Rasul? Anda guru saya, kok saya disuruh baca Al-Quran di depan Anda? Rasulullah mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Saya pengen dengar bacaan Quran dari orang lain. Rasulullah SAW, Nabi yang gurunya langsung Allah, masih mau denger nih bacaan Quran dari orang lain. Kita bagaimana? Sudah merasa yang paling pintar, nasihat dari orang. Enggak, pokoknya bukan dari saya, salah. Subhanallah. Rasulullah SAW, siapa yang lebih afdal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan afdalur rasul, afdalun nas wa abadun nas wa aslaman, semua ada pada Nabi Muhammad. Tapi dibilang inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Saya pengen dengar dari yang lain. Kalau bacain, subhanallah. Inilah akhlak tawadhu Nabi Muhammad. Makanya kalau orang yang kenal Rasul pasti tawadhu. Kalau kenal sama Nabi pasti sabar. Kalau kenal sama Nabi pasti dia tidak akan sombong. Kenal sama Nabi Muhammad pasti banyak nangisnya. Rasulullah lebih banyak nangisnya daripada ketawa. Bahkan Nabi bilang, "Lau ta'lam ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian tahu yang apa aku tahu, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada banyak ketawa. Waktu Isra Mi'raj kiblat masih ke Baitul Maqdis. 1 tahun setengah Rasulullah dan kaum muslimin sholat di Mekah, ngadepnya ke Baitul Maqdis, Ka'bah di belakang. Masuk ke Madinah 16 bulan, mereka tetap sholat ngadep Baitul Maqdis, Ka'bah di belakang. Kalau di Madinah 180 derajat kiblat. Di Solo Palestina Ka'bah itu, mereka membelakangi Ka'bah, tidak dimuliakan, biasa saja. Datang Nabi Muhammad 16 bulan setelah Rasul di Madinah, turun ayat qad nara takalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh aku palingkan kiblat dari Masjid Baitul Maqdis ke Ka'bah Mukarramah. Kenapa? Tardhaha, untuk supaya engkau ridhai wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca dalam surat Al-Baqarah, qad nara takalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kalimatnya, falanuwalliyannaka, sungguh benar-benar kami palingkan untukmu wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pengen, ya Allah, pengen di kiblat pindah, langsung dipindahin sama Allah. Itu kalimatnya kalau kita baca tafsirnya, falanuwalliyannaka, pasti aku palingkan kiblat ini untukmu, tardhaha, yang qaridai wahai Nabi Muhammad. Itu untuk Rasulullah dipindahin Ka'bah gara-gara Nabi Muhammad. Padahal sebelum Nabi Muhammad semua nabi ngadepnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah pengen Ka'bah, dipindahin Ka'bah. Kita muliakan Ka'bah, orang lihat Ka'bah nangis. Masa nyebut nama Nabi Muhammad nggak boleh nangis? Kalau orang yang ngerti lihat Ka'bah ingat Rasulullah. Wallahi Ka'bah ini kalau bukan Nabi Muhammad yang di Mekah membelakangi Ka'bah, Ka'bah di belakang bukan di depan. Gara-gara Rasulullah SAW. Kadang-kadang ini kita menjadi orang yang hanya pandai menghormati, mensyukuri pemberian, tapi lupa menghormati dan berterima kasih kepada yang membawa pemberian itu. Kadang-kadang kita pandai menghormati syariat, tapi lupa menghormati pembawa syariat.
Ini yang diajarkan para ulama salaf dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajarkan kepada kita, ayo jadi orang jangan sampai seperti istilah orang Jakarta, kacang lupa kulitnya. Dapat nikmat tapi lupa dengan yang membawa nikmat. Menjalankan syariat tapi tidak memperhatikan pembawa syariat. Kok bisa-bisanya baca Quran sampai nangis, bahkan dicium di atas kepala, tapi Nabi Muhammad dilupakan. Biasa saja sama Rasulullah. Kalau bukan karena Rasul tidak akan ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang yang cinta, orang yang ngerti, orang yang memahami akidah Ahlussunnah. Sebelum buka Quran dia Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah ada Al-Quran. Bagaimana dia tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW? Maulid yang menuhankan Rasulullah, maulid itu langsung kita setempel sebagai maulid bid'ah, dalalah, apalagi mazmumah, finnar, itu semuanya itu. Kenapa? Karena menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mengatakan innama ana abdu wa rasuluh, kita bilang Nabi Muhammad itu hambanya Allah, Rasulnya Allah, maka pujilah sebanyak-banyaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sampai kalah sama Yahudi dan Nasrani, jangan sampai kalah sama pendeta, jangan sampai kalah sama tokoh ulama Yahudi. Kenapa? Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Harus kita kenal Rasulullah seperti kita mengenal anak-anak kita. Maka kamu ulaika humul muflihun, kamu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Rasulullah ya'muru bil ma'ruf. Rasulullah itu hakikat ajarannya menyuruh pada kebaikan, yanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Kalau urusan makan, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'amil alihil khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang tidak baik. Makanan, minuman, kalau kita bingung ini halal apa haram, nih manggis, gak usah nari hadis, ada gak dalil manggis itu boleh? Inna manggisa halalun, ada gak begitu? Gak usah capek, khaba'ith apa enggak, menjijikan apa enggak, udah makan. Pokoknya makanan minuman gampang patokannya, menjijikan apa tidak, bagus apa tidak bagus, selesai. Kan rusak nih mata, mau obat matanya harus dicolok. Karena yang mana yang rusak matanya colok juga. Kalau bapak mencuri, potong tangan, karena ini yang jahat. Kalau bapak nendang orang, hukumannya boleh ditakan kena, maka dipotong kakinya. Dengerin apa? Tajasus, cari-cari kesalahan orang, mencolok begini. Ribet. Kalau bunuh orang, faktulu abisakum, bunuh juga. Itu dalam bentuk syariat kita juga. Habis nonton yang gak bagus, astagfirullah, hilang, gak bisa dicolok. Subhanallah, bisa bertobat. Zaman dulu gak bisa. Zaman dulu kalau ini baju kena najis, kotoran, tidak bisa dicuci, tapi harus disobek. Saya yakin pasti safari subuh banyak tambelan baju. Bolong-bolong, nggak bisa dicuci. Udah berapa kali najis gitu. Malam-malam di depan pintunya ada coretan, langsung malam. Atau siapa yang malam? Pokoknya pasnya malam ada yang zina di situ. Alangkah malunya kita. Bisa coret-coretan bagus. Mau yang nggak coret kayak kali. Zina dia, berselingkuh langsung ada apa? Kelihatan. Bahkan kalau sedekah dikasih lihat diterima, kalau sedekah nggak diterima dikasih lihat juga. Serem juga kita sedekah, malu kita kalau nggak diterima sama Allah kelihatan. Subhanallah, susah. Ini yang yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Syariatmu membuat terikat lehermu, terjerat, sulit. Engkau susah menjalankan syariatmu. Datang Nabi Muhammad, wa jangan sulit lagi. Kadang udah gampang dipersulit, jadi ribet lagi urusannya. Enak, tapi yang nggak boleh gampangin. Tapi syariat lebih gampang. Yang penting jangan gampangin. Sebagai penutup, falladzina amanu bihi wa azzahu wa nasaru wa tabahu nurul ladzi unzila ma'ah, dan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti 4 kewajibannya: beriman, mencintai,
menolong, mengikuti. Ulaika humul muflihun. 4 ya. Jangan dibikin 2. Ini banyak yang bikin 2. Beriman, ngikutin. Cinta mah biasa aja. Memuliakan biasa aja. Itu yang paling penting. Beriman, mengikuti. Enggak, semua 4-4-nya penting. Beriman sama Nabi Muhammad. Yang kedua, mengikuti, mencintai Nabi Muhammad. Yang ketiga, menolong Nabi Muhammad. Yang keempat, baru mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah melakukan 4 perkara, surat Al-A'raf 157 ditutup, ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.